Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Akin, NIM 2016 210291. Di sini saya akan menjelaskan cara cara menguji data dengan independent sample t-test dan contoh kasusnya juga dan cara pengerjaannya. Yang pertama, pengertian independent sample t-test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui perbedaan min atau rata-rata yang bermakna antar dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dan di pengujian independent sample t-test ini ada 5 syarat untuk pengerjaannya. Yang pertama, skala data interval atau rasio. Maksudnya data rasio di sini yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik 0 yang absolut. Dan yang kedua, di sini ada kelompok data yang saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, data per kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, data per kelompok per kelompok tidak terdapat outlier. Outlier di sini maksudnya yaitu kasus atau data yang memiliki karakteristik yang unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu varian antar kelompok sama atau homogen. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang kasus. Ya, di sini ada contoh kasus seperti di sini ada contoh kasus pengujian data independent sample t-test, yaitu seorang guru pelajar bahasa Indonesia menduga bahwa ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai ujian yang diperoleh oleh kelas A dengan kelas B dari SMA Takmir Surabaya. Dilakukan survei terhadap kelas A dan kelas B dan hasilnya tampak pada nilai rata-rata ujian kelas A dan B dengan nilai alfa 5%. Ujilah dugaan tersebut benar atau salah. Yang pertama, kita harus menggunakan SPSS untuk cara pengerjaannya dan mengambil data hasil ujian dari nilai rata-rata kelas A dan kelas B. Di sini saya mengambil 10 nilai rata-rata dari kelas A maupun dari kelas B. Yang pertama, nilai rata-rata kelas A yaitu 75, 80, 77, 76, 80, 85, 65, 72, 70, dan 80. Kalau kelas B 85, 75, 90, 95, 90, 75, 80, 70, 80, 90. Dan kemudian kita
analisis data. Cara pengerjaannya, setelah kita memperoleh data tersebut, kita analisis data tersebut dengan cara kita kelompokkan datanya ke SPSS, yaitu kelompok kelas A itu di kelompok 1, dan yang kedua itu kelompok kedua itu yang B, dan terus kita analisis sampel t-test. Yang pertama analyze, terus kita pilih independent sample t-test dan masukkan data kelompok-kelompok data yang sudah kita bentuk tadi, yang kelompok A, yang kelas A di kelompok 1, yang kelas B di kelompok 2. Kemudian yang tes variabelnya diisi hasil rata-rata ujian kelas A dan kelas B. Kemudian kita continue, dan kita akan mendapatkan tabel rata-rata seperti ini, kayak grup. Yang pertama ada tabel grup statis, nilai N kelas A yaitu 10, nilai B 10. Ini contoh data yang diambil tadi, contoh data nilai ujian rata-rata tadi. Kalau min ini nilai rata-ratanya kelas A itu 76, dan kelas B ini minnya 83, dan standar deviation 5,81187 yang kelas A. Untuk kelas B 823,273. Standar error mean 1,83787 untuk kelompok A, nilai kelas A, dan standar error mean yang kelas B yaitu 2,60342. Berdasarkan tabel output yang tadi kita graf statis ini kita baca, diketahui jumlah rata-rata nilai ujian dari kelas A dan B yang diambil dari 10 sampel tadi. Nilai rata ujian atau min kelas A adalah sebesar 76, sementara untuk kelas B sebesar 83. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan antara rata-rata nilai ujian kelas A dan nilai ujian kelas B. Dan selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan dari tabel berikutnya, yaitu independent sample t-test. Ya, kalau dilihat dari independent sample t-test ini, nilai nilai F-nya 2,641, kalau signifikannya 0,122, dan nilai T-nya min 2197, dan yang equal variance not asumsinya min 2,197.
dan BF nya yang untuk varian equal varian asumsinya 18, untuk equal varian not asumsinya 16,186. Dan di tabel ini kita bisa berdasarkan tabel yang di atas kita mengetahui nilai signifikan levelnya ST for quality of varian adalah sebesar 0,122. Ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varian data antara kelas A dan kelas B ini homogen atau tidak sama, sehingga tabel output independent sample test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal varian assumed. Berdasarkan tabel output independent sample test bagian equal varian assumed, diketahui nilai signifikan sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample test, dapat disimpulkan bahwa HU ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa kelas A dan kelas B. Hasil belajar ujian ya. Yang selanjutnya dari tabel output di atas diketahui nilai mean difference adalah sebesar min 7,0000. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil ujian siswa pada kelompok A dengan rata-rata hasil ujian kelas B. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa nilai hasil tes independent sample test ini terhadap contoh kasus independent sample test ini mengalami ada perbedaan antara nilai ujian data kelas A dan kelas B, yaitu tadi sebesar rata-rata minnya 76 dan yang kelas B 83. Ini diambil dari pengujian tadi 10 tabel data tadi dengan cara analyze, compare means, terus kita menguji data ini datanya, mengelompokkan datanya kelas A di kelompok 1, kelas B kita di kelompok 2, dan kita beri variabel tes variabelnya dengan nama hasil ujian hasil rata-rata ujian kelas A dan kelas B. Terus kita define grup yang 1 tadi masukkan kelompok 1 tadi kelas A, grup 2 tadi yang kelas B di kelompok 2. Kita kelompokkan yang grup 1 nilainya 1 kan kelompok 1 kelasnya masuk kelas A tadi kan masuk kelompok 1, dan grup 2 nya kelompok B. Kita masukkan ke grup 2 nya 2, kan tadi kelas B nya kita kelompokkan menjadi kelompok 2. Ya, hasilnya tadi
dapat diketahui perbedaannya 77 perbedaan rata-ratanya minnya 76,000 dan 8 yang B nilai rata-ratanya atau minnya 83,00. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh